Jadi si TikTok Cash ini guys, dia itu untuk membeli paket seandainya gue mau langsung leader, berarti harga paketnya 5 juta. Itu yang selalu terjadi guys. Polanya sama, mau dia online, mau dia nyata, mau di dunia ini, tetap modusnya itu seperti itu. Jadi lo harus bener-bener hati-hati. Naroknya 5 juta jadi 7,5 juta akan ditransfer nanti sore, akan ditransfer minggu depan, akan ditransfer bulan depan. Bullshit guys, lo harus hati-hati. Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, TikTok lagi heboh gara-gara TikTok Cash-nya itu ditutup oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu melalui Kemeninfo itu menutup aplikasi si TikTok Cash ini ya. Memang aplikasi ini tuh ternyata guys itu bukan punya TikTok. Si TikTok Cash ini hanya mencatut nama TikTok. Gue yakin kalian pasti pada tahu dan mungkin ada beberapa kalian itu sudah member dari TikTok Cash ini. Jadi cuma nonton, nge-like ataupun kita visit ke profil seseorang itu kita dapat duit gitu dan lumayan gitu. Ada yang sekian puluh ribu gitu, ada yang sekali visit dibayar segini. Makanya bener-bener membuat orang itu tertarik untuk mengikuti program yang ada di si TikTok Cash ini loh guys. Tapi sayang ya, ternyata dibalik itu semua, dibalik kehebohannya itu banyak semacam kayak skema investasi yang ditawarkan oleh TikTok Cash ini, dan itu melanggar aturan yang udah diberlakukan pemerintah loh guys. Nah, untuk mendapatkan uang di TikTok Cash ini itu caranya cukup mudah. Kalian hanya cukup follow mungkin, atau ada yang like ataupun ada yang komen di aplikasi si TikTok Cash tadi itu, dan hasilnya dari view kita atau like kita atau follow kita orang itu kita screenshot, dimasukkan lewat aplikasi. Nah, dapatlah saldo masuk ke uang kita gitu. Jadi dengan cara seperti itu otomatis semua orang tuh banyak yang tertarik gitu. Wih, sebulan kalau dikumpulin sehari dapat segini, sebulan dapat berapa gitu dah. Apa sih teks-teks tadi atau job desk yang diberikan oleh TikTok Cash tadi itulah yang disebar ke mana-mana. Nah, waktu itu orang belum pada tahu sebenarnya ada apa di balik si TikTok Cash ini loh guys. Nah, jadi pemerintah itu menduga ada investasi bodong yang dilakukan oleh TikTok Cash ini. Kenapa? Karena ada biaya semacam kayak kalau kamu mau posisi tertentu, maka kamu harus bayar sekian. Kalau kamu mau posisi tertentu, kamu bayar sekian dengan benefit posisi ini dapat ini, posisi ini dapat ini gitu. Nah, padahal pemerintah itu mendeteksi bahwa si TikTok Cash ini tidak punya produk. Makanya pemerintah langsung diblokir karena dianggap atau dicurigai bakal melakukan yaitu tadi investasi bodong gitu. Seperti itu guys. Nah guys, sampai TikTok mengeluarkan pernyataan resmi dan menyampaikan bahwa si TikTok Cash ini tidak ada kaitannya ataupun tidak ada afiliasinya sama sekali dengan TikTok yang dari China ini guys. Jadi ini memang bener-bener ya, dia memanfaatkan ketenaran atau kepopuleran TikTok untuk ya nyari untung sendiri kayak gitu. Dalam kali ini OJK itu langsung gerak cepat. Jadi OJK itu minta Kemeninfo untuk memblokir si aplikasi TikTok Cash ini. Kenapa? Karena di TikTok Cash ini diduga dia menghimpun dana masyarakat dalam bentuk janji investasi tertentu, tetapi mereka nggak punya produk gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan memang dilarang ya semacam kayak investasi-investasi yang jatuhnya kayak money game ya. Jadi kayak money game yang biasa diterapkan kalau kita itu MLM. Nah, itu kan di Indonesia udah dilarang. Jadi si TikTok Cash ini menggunakan sistem seperti itu, dicurigai oleh pemerintah. Makanya si pemerintah ini melalui Kemeninfo langsung diblokir supaya tidak banyak korban lagi yang berjatuhan. Nah, jadi buat anggota selain dia dapat uang tadi ya, atau bonus tadi dari like, view, ataupun komen, ataupun follow dari akun-akun tertentu, dia juga dapat bonus dari sistem referral. Tahu kan referral? Referral itu kalau kita bawa orang, dia membayar nilai tertentu, sekian persen masuk ke komisi kita. Nanti dia bawa orang lagi dalam ini tertentu, itu akan masuk lagi ke kita presentasenya ya, yang pastinya ya. Nah, di situ skema seperti ini adalah money game gitu. Jadi kalau si bawahan kita nanti itu mau dapat uang lagi, otomatis dia harus nyari lagi ke bawah, dan hal seperti ini, sistem seperti ini tuh di Indonesia dilarang. Itu namanya money game. Jadi bener-bener nggak boleh. Nah, si TikTok Cash ini sistem bisnisnya atau pola bisnisnya itu seperti itu. Makanya langsung ditutup guys. Jadi guys, pemerintah sudah mengkonfirmasi kalau situs si tiktokcash.com ini sudah diblokir. Jadi kalau kalian sekarang akses itu sudah nggak bisa dibuka. Nah, sosial media mereka kayak Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya itu
Dalam tahap mungkin hari ini udah diblokir ya, gue belum sempat cek lagi sih apakah udah diblokir atau belum. Tapi pemerintah secara resmi sudah memblokir semua akses alat promosi yang digunakan oleh TikTok Cash. Nah guys, sebenarnya skema Ponzi atau money game itu seperti apa sih, dan kenapa orang masih mau percaya dan mau melakukan investasi yang itu jelas-jelas yang nggak masuk akal gitu. Kerugiannya itu bisa banyak gitu, karena biasanya kalau sudah menggunakan sistem Ponzi, sistem money game itu korbannya sangat banyak, tapi kita nggak terulang lagi gitu. Nah, lo penasaran kan seperti apa dan siapa sih sebenarnya pencetus si skema Ponzi ini? Gua Ryan JR guys, jangan kemana-mana. Buat lo yang baru nemuin channel gua nih, yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini guys. TikTok Cash itu nggak jauh beda ya kalau kita yang di dunia nyata, real gitu lah ya maksudnya. Kalau beberapa waktu yang lalu gue visit ke Bogor nih guys, gue cerita dulu ya. Di Bogor itu ada temen, dia dagang di pasar, terus dia cerita, Aryan, di pasar masa ada naruh uang 30 juta dapat mobil Terios. Terios ya, bener, Terios apa ras guys. Terus naruh 10 juta dalam waktu setahun nanti dapatnya motor Ninja yang harga 44 juta gitu. Lo tahu banyak itu orang pada ngikut investasi seperti itu kan. Secara logika udah nggak masuk akal ya, tapi ya itu tadi gitu, bahwa dengan satu bukti bahwa oh ini orang beneran loh, ini naruh 40 juta dia dapat mobil, tuh mobilnya gitu. Kita nggak tahu apakah orangnya itu disuruh atau bagaimana gitu, tapi yang penting promosi dulu dan berita itu nyebar kemana-mana. Pada akhirnya banyak banget orang yang ikut mendaftar. Gue 30 juta, gue 20 juta, gue 10 juta dalam waktu setahun ke depan. Yang 20 jadi Ayla, yang 10 jadi motor Ninja, segala macamnya. Dan itu sekarang masih terjadi dalam hal itu tadi, masih ngerekrut anggotanya gitu. Itu belum lama, sekitar bulan lalu gue kesana itu. Terus gue pesenin ke saudara gue, jangan, itu yang namanya money game ataupun dia skema Ponzi, bahaya gitu. Gue jelasin, memang itu akan ada dapat mobil, akan dapat motor, tapi itu sedikit gitu. Kalau seandainya pesertanya ada 10, berarti yang dapat paling yang nomor urut pertama ataupun saudaranya dia ataupun yang dia kenal. Habis itu uangnya dia bawa kabur sama yang pengelola, udah lari. Kasusnya akan selalu seperti itu dan ini terus berulang. Kenapa selalu ada lagi dengan sistem yang baru lagi, yaitu tadi. Nah, masyarakat kita itu memang masih kurang pemahamannya. Jadi kalau dijanjiin iming-iming terus ada bukti, padahal buktinya udah direkayasa ya. Orang itu langsung berbondong-bondong, oke gue mau ikut skema Ponzi ini. Mereka nggak tahu istilah skema Ponzi, mereka nggak tahu istilah money game. Itu yang tahu pemerintah, yang tahu yang mungkin yang orang-orang sekolah. Tapi kalau orang-orang di pasar, orang yang di kampung, segala yang mereka secara pendidikan juga ibaratnya hanya bisa baca tulis, itu kan rawan banget dimanfaatin oleh orang-orang pinter yang jahat ini loh guys gitu. Dan bahkan ibu gue sendiri itu gue pernah jadi korban gitu. Jadi ceritanya itu beberapa waktu yang lalu ada kayak ini, naruh duit nih guys ya, naruh duit 1 juta dalam waktu 1 bulan jadi 1.200.000, naruh 10 juta dalam 1 bulan jadi 1 juta 12 juta gitu. Dan setiap bulan mereka akan dapat sembako serius, dapat sembako. Jadi setiap bulan tuh dapat minyak, dapat gula 5 kilo, dapat beras 5 kilo, kayak gitu-gitu dianterin ke rumah. Itu ada salesnya nganterin gitu. Naruh uangnya itu 8 juta, terus jadinya 9 juta 600, terus setiap bulan itu dapat itu. Akhirnya hampir seluruh kecamatan, kabupaten mungkin ada di situ berbondong-bondong naruh uang di situ. Ada yang jual sapi, ada yang jual sawah, ada yang jual tanah gitu. Kenapa? Kalau 100 juta berarti 20 juta dong sebulan dia dapat. Nah, itu sama bener kasusnya kayak money cash ini, yang si TikTok Cash ini. Jadi biarkan orang ngumpul dulu. Seandainya nih ya, orang naruh 10 juta. Nah, si 10 juta ini dipakai sekitar mungkin 4 jutanya deh. 4 jutanya itu untuk ngembaliin dalam waktu 4 atau 5 bulan ke depan. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena mungkin 5 bulan kesananya si perusahaan udah bangkrut. Dia udah mengkalkulasikan gitu. Tapi dalam waktu 5 bulan dalam proses ini dia menarik udah banyak banget uang. Dia tinggal kabur-kabur nggak tahu kemana gitu. Oke, mak gue seneng banget gitu bahwa dia bulan dapat sembako, dia bulan dapat ini gitu. Ternyata ya itu tadi. Gue bilang ke mak gue, "Ma, itu hati-hati. Lihat aja. Sekarang kalau bisa diambil, tolong diambil." Gue bilang, sampai gue teleponin tiap hari guys, ambil mah. Itu skema Ponzi, itu money game. Kenapa? Karena gue tahu gitu. Terus akhirnya diurus lah sama adik gue waktu itu. Wah, udah nggak bisa guys, udah nggak bisa, ditarik udah susah.
Lo tahu apa yang akan terjadi berikutnya? 3 bulan setelah mak gue naruh uang 8 juta itu, gue dapat beras, dapat berapa? Mungkin kalau ditotalin nilainya ada kali ya, sekitar 600 atau 700 ribu. Kemana 8 jutanya? Kemana 7 juta 200-nya? Hilang. Dan itu terjadi korbannya ribuan orang. Yang jual tanah stres, yang jual gade SK stres, sampai sekarang masih pada bayar hutang. Jadi skema Ponzi itu kenapa pemerintah melarang? Alasannya itu tadi, bahwa banyak korban yang akan terlibat di situ yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri gitu. Skema Ponzi money game yang dapat itu yang pertama. Selalu seperti itu. Yang terakhir itu akan jadi korbannya, ya. Jadi buat kita harus benar-benar hati-hati kalau ada investasi yang udah nawarin, oke sekian, naroknya 5 juta jadi 7 juta setengah akan ditransfer nanti sore, akan ditransfer minggu depan, akan ditransfer bulan depan. Bullshit guys, lo harus hati-hati ya, investasi-investasi seperti itu. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Investasi ya masuk akal aja gitu, masukin ke bank, ke deposito, ke apa ya? Ya banyak lah tabungan-tabungan seperti itu gitu. Tapi buat kita, please, lo harus hati-hati ya, korbannya udah banyak. Nah, sekarang yang terjadi di TikTok Cash itu hanya transformasi dari wujud yang udah seperti itu jadi bentuk online. Jadi, si TikTok Cash ini guys, dia itu untuk membeli paket, seandainya gue mau langsung leader, berarti harga paketnya 5 juta. Oke, gue bayar ke TikTok Cash-nya 5 juta. Nah, 5 juta itu gue udah punya member, gue dapat komisi teksnya, si hariannya itu jadi naik gitu. Yang orang biasa yang hanya naruh uang mungkin 100 ribu per hari, dia hanya dikasih pertanyaan atau tugas sekitar 2. Ya, dia yang naruh 5 juta, dia bisa dikasih 20. Lo bayangin, satu question atau satu tugas atau satu teks itu nilainya 5.000 kali 20, berapa nilainya? Berarti kan sekitar 100 ribu ya. Nah, orang kan akhirnya berasumsi gue dapat uang sehari 20 ribu atau 100 ribu dengan teks tadi. Berarti dalam waktu sekian gue balik modal sekian. Hitungnya seperti itu. Sistemnya sama seperti yang gue ceritain tadi. 5 juta yang 1,5 juta itu dipakai buat ngembaliin dulu ke kita ya. Dalam proses waktu, jangka waktu tertentu ini, dia udah dapat korban banyak, uang dia udah banyak, tinggal kabur gitu aja. Itu yang selalu terjadi guys. Polanya sama, mau dia online, mau dia nyata, mau di dunia ini, tetap modusnya itu seperti itu. Jadi lo harus bener-bener hati-hati. Si Ponzi sendiri, si pencetus skema Ponzi ini sendiri itu matinya di penjara guys, karena dia menipu banyak orang dengan modelnya sama seperti itu gitu. Nggak tahu ya, ilmu buruk kok sampai sekarang. Aduh, ada-ada aja ya. Ini kan hal buruk ya, ilmu buruk tapi dipakai gitu. Jadi terus gimana? Ya udahlah ya, kalian tuh nggak usah aneh-aneh yang... Ya kalau mau investasi yang jelas aja lah, beli emas lewat Bukalapak, Tokopedia kan. Investasi-investasi seperti itu jauh lebih banyak ketimbang kalian diiming-imingin bahwa wis, kalian naruh 1 juta, dapat teks, dapat pertanyaan sehari 3 juta. 3 juta. Seandainya dapat pertanyaan sehari 10, 1 kali 5.000 udah 50.000. Udah seneng banget kalian dapat 5. Padahal itu uang kalian sendiri gitu loh. Dalam beberapa waktu, ya ini tiba-tiba dibekuin, ditutup. Terus uang kalian pertanyaannya kemana? Yang udah masuk ke TikTok Cash. Ya, ada yang bisa jawab nggak? Coba di komen. Gue bisa jawab, bantu. Ya hilang, angus gitu. Kalau dia dalam bentuk dibekuin pemerintah, rekeningnya mungkin masih selamat, tapi nggak mungkin gitu loh. Pasti uang itu masuk ke rekening yang terdaftar di aplikasi tersebut. Siapa yang pegang? Si pemilik aplikasi. Siapa yang menikmatin dia? Terus kalian tahu nggak siapa dia? Nggak tahu, karena memang dia di belakang layar. Itu yang terjadi, mau dia skema Ponzi yang tadi itu MLM yang ada di luaran maupun yang online, semua sama. Kalau kalian jeli perhatikan, sama modusnya seperti itu. Jadi please guys, gue inget lagi, take care. Jangan percaya dengan hal-hal seperti itu guys. Semoga ini memberikan wawasan buat kalian semua, dan kita harus tetap waspada bahwa kejahatan itu akan selalu ada dalam lingkungan kita. Kita yang harus hati-hati dan kita yang harus jaga diri. Gue Rian JR guys. Buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Dah.